Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi, NIM 72114199068. Saya dari Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen pada bab 1 pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak dosen Prabowo Yudo Jayanto, SEMSA. Pada bab 1 ini ada pokok-pokok bahasannya. Terdapat 8 pokok bahasan. Nah, pada bab ini kita mulai dengan pokok bahasan sejarah sistem informasi. Poin yang pertama itu adalah evolusi peranti keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Matchley and J. Presper Archer. UNIVAC, satu yang pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah, Biro Sensus AS, US Census Bureau, pada tahun 1951. Komputer berukuran lebih kecil. Lalu ada hukum Moore Law. Kecepatan prosesor telah mengalami peningkatan yang luar biasa selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Para manajer yang tidak dapat memahami implikasi di atas seringkali akan dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dalam teknologi. Lalu selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Ketika seseorang memikirkan sekumpulan prosesor komputer dan alat-alat input seperti yang digambarkan pada gambar tersebut, ini pada gambar komputer ini. Nah, komputer mainframe terbesar dan personal komputer di meja Anda memiliki arsitektur yang serupa. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk 9 yang dikenal sebagai hard drive adalah alat menyimpan data, namun berbeda dengan RAM. Mereka menawarkan penyimpanan data secara permanen dan bukan sementara. Alat-alat ini dapat diilustrasikan pada gambar ini yang sudah tercantum. Selanjutnya, itu ada pokok bahasan selanjutnya ada pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Figur 1.6 mengilustrasikan berbagai jalur yang dapat diambil oleh komunikasi suara dan data. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog, suatu gelombang misalnya bunyi suara dan sebaliknya. Menggantung di cakrawala komunikasi nirkabel, yaitu masalah keamanan. Meskipun jaringan nirkabel murah dan mudah untuk dipasang, sebagian besar pengguna tidak mengimplementasikan fitur-fitur keamanan yang ada. Nah, jadi solusi yang paling mudah atas masalah ini adalah dengan membeli peranti keras dan atau peranti lunak firewall ketika membeli jaringan nirkabel. Bahkan banyak penjual peranti keras jaringan nirkabel secara otomatis akan menentukan fitur keamanan selama proses instalasi. Pengguna harus dengan sengaja mematikannya. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah evolusi di bidang komputer. Jadi, apa sih sistem informasi? Jadi, sistem informasi itu adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem pemrosesan transaksi. Jadi intinya adalah sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah komunikasi dan proses manual mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data itu terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Selanjutnya, sistem information management itu bisa didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersebut bagi para pengguna memiliki kebutuhan serupa. Informasi yang diberikan oleh sistem informasi manajemen menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya tidak dilihat
dari apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang, apa yang kemungkinan terjadi di masa depan. Jadi sistem informasi akan menghasilkan informasi melalui penggunaan. Ada dua jenis. Yang pertama ada paranti lunak membuat laporan. Yang kedua ada model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Selanjutnya ada 3 pokok yang pokok bahasanya yang tadi ada sistem kantor virtual, sistem pendukung keputusan, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem kantor virtual ini awalnya itu dimulai adanya kemunculan mesin tik pada tahun 1964. Jadi sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif. Namun kini mereka biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi. Kemampuan aplikasi otomasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual. Lanjutnya sistem pendukung pengambil keputusan. Jadi ini adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Yang terakhir ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning System. Suatu sistem perencanaan yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya itu ada pengguna sistem informasi. Nah, jadi pengguna pertama sistem output komputer adalah para karyawan administratif di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Nah, jadi manajer itu sebagai pengguna sistem informasi dan mereka sebagai seorang individu, maka kebutuhan informasi mereka yang mereka miliki itu juga sangat beragam. Jadi kita dapat menemukan para manajer ini pada area bisnis perusahaan yang mana itu mereka memiliki tingkatan manajemen. Yang pertama ada puncak, ada menengah dan rendah. Selanjutnya para manajer ini memiliki area bisnis, yaitu mencakup 3. Yang pertama ada pemasaran, ada produksi, ada keuangan. Selanjutnya jadi manajer itu melakukan apa aja? Nah, manajer itu melakukan fungsi dan memainkan peran yang sama. Fungsi manajemen itu ada 3. Yang pertama ada manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua ada berorganisasi untuk menjalankan rencana. Dan yang terakhir untuk mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, peran manajerial itu ada mencakup 3, peranan interpersonal, peranan informasional, dan terakhir peranan keputusan. Dan itu mencakup beberapa tugas yang ada dalam peranan tersebut. Selanjutnya, masa depan teknologi informasi. Nah, pokok bahasan terakhir ini bahwa akan didorong oleh adanya biaya rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Telepon genggam kini memiliki browser, email, dan kemampuan foto serta fitur-fitur penyuntingan. Einstein telah mengembangkan sebuah keyboard yang dibuat hanya oleh cahaya, merupakan sebuah keyboard yang dapat diproyeksikan ke semua permukaan yang datar. Logitech mengembangkan pula I/O, sebuah pena digital. Pengguna tinggal menempatkan pena ke dalam keranjangnya dan menggugah teks dan gambar yang dibuat dengan menggunakan pena tersebut. Jadi ini tabelnya. Yang pertama dimulai dari masalah, aktivitas intelijen mendapatkan suatu informasi, aktivitas perancangan juga mendapatkan suatu informasi, aktivitas pembelian juga mendapat suatu informasi. Lalu ditemukan suatu solusi dan selanjutnya melakukan aktivitas peninjauan dan mendapatkan suatu informasi. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada penjelasan materi kali ini. Jika ada salah kata yang kurang berkenan pada kalian semua, saya mohon maaf. Terima kasih udah mantengin.